Halo Sobat Gens, generasi sehat. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Indah Rahmawati, mahasiswi Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema tentang pelayanan di rumah sakit. Tentunya Sobat Gens sudah tidak asing lagi ya dengan kata rumah sakit. Mungkin Sobat Gens pernah datang ke rumah sakit untuk pengobatan, mungkin menjalani rawat inap, menjalani operasi, atau mungkin hanya sekedar medical check-up. Yuk, simak terus informasi yang akan saya berikan sampai akhir ya, supaya kita mendapatkan manfaatnya. Sobat Gens, kita akan membicara lebih lanjut bagaimana pelayanan di rumah sakit. Khususnya kita akan membahas tentang pelayanan TB di rumah sakit. Sobat sekalian tahu nggak sih bahwa Indonesia itu menempati ranking nomor 3 di dunia setelah India dan Cina. Data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 bahwa jumlah kasus TBC di Indonesia terdapat 824.000. Jumlah kematiannya ada 93.000. Ini setara dengan 11 kematian per jamnya. Angka ini cukup memprihatinkan, bukan? Sebab itu, maka saya mengambil materi tentang poliklinik TB ini agar kita sama-sama bisa memahami, bisa mengidentifikasi gejala-gejalanya dan bisa ikut dalam program penanggulangan TB ini. Untuk gejala-gejalanya, biasanya bisa kita temukan ada gejala demam, ada keringat malam, ada batuk lebih dari 2 minggu, batuk bisa berdahak, batuk bisa berdarah, bahkan bisa nyeri dada, nafsu makan menurun, berat badan pun bisa ikut menurun. Nah, ada juga gejala yang bisa kita temui di luar paru-paru atau kita biasa menyebut ekstra paru, yaitu seperti pembesaran pada kelenjar getah bening, nyeri dan pembengkakan pada sendi yang terkena TBC-nya, sakit kepala, demam kaku kuduk, gangguan kesadaran, bahkan bisa mengenai selaput otak karena TBC tersebut, atau bisa juga menyebabkan infertilitas dan gejala lainnya. Jadi kita harus waspada ya apabila ada keluarga atau teman kerabat kita yang mengalami gejala seperti berikut. Kita arahkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut baik di puskesmas, klinik, ataupun di rumah sakit, agar nanti tenaga dokter akan memeriksa gejala klinisnya apakah sesuai dengan gejala yang ada. Sobat kan tahu nggak sih bahwa penyakit ini bisa menyerang segala usia, mulai dari anak-anak, usia lanjut, dan terutama pada usia produktif. Hal ini bahkan bisa mengganggu kehidupannya kan, apalagi usia produktif terus lagi giat-giatnya untuk bekerja. Nah, oleh sebab itu, pada saat nanti diperiksa di rumah sakit, maka dokter akan memberikan pemeriksaan lebih lanjut, baik pemeriksaan laboratorium, cek dahaknya, cek ronsen radiologi dadanya untuk mengetahui apakah ini memenuhi kriteria dari penyakit tuberkulosis tersebut. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut, maka dokter akan menegakkan diagnosa penyakitnya, apakah ini nanti termasuk penyakit TB baru, ataukah TB yang relapse atau berulang, ataukah ini juga termasuk TB yang ada di paru-paru atau di ekstra paru-paru. Dan apakah ini nanti terapinya masuk dalam pengobatan TB yang masih sensitif dengan obat-obat yang ada, atau sudah masuk dalam kategori TB yang resisten obat. Makanya kita perlu pemeriksaan yang lebih lengkap di fasilitas kesehatan yang ada. Nah, Indonesia sendiri sudah mencanangkan loh program eliminasi TB tahun 2030. Makanya kita harus sama-sama ya ikut dalam program penanggulangan TBC ini. Karena kita tahu tadi dampaknya adalah bisa menyebabkan kesakitan, kematian, dan tahu nggak bahwa satu penderita TB aktif dapat menularkan ke 10-14 orang di sekitarnya. Nah, udah tahu ya tadi ya, Sobat Gens,
Jadi gimana caranya kita strategi untuk menemukan kasus-kasus ini yang ada di masyarakat. Nah, biasanya nanti ada mungkin kader-kader yang akan mencari ya di masyarakat apabila ada gejala tadi yang saya terangkan. Kemudian melalui surveillance batuk, kemudian juga bisa kita lakukan juga pemeriksaan screeningnya di tempat-tempat atau kondisi-kondisi yang berisiko tinggi. Contohnya daerah yang kumuh padat, singkat kupat, kumuh miskin, disingkat kumis, atau di tempat khusus, lapas, rutan, rumah sakit jiwa, tempat kerja, asrama, pondok pesantren, panti jompo. Seperti itu ya. Jadi itulah strategi yang kita lakukan dalam rangka penanggulangan TB tersebut. Sobat Kes, tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana apanya tentang penyakit TB. Sebagai penutup, saya akan mengingatkan bagaimana cara pencegahan penyakit TBC agar kita terhindar darinya. 1. Hindari kontak dengan orang yang sedang terinfeksi. 2. Jangan berbagi barang pribadi. 3. Jaga daya tahan tubuh. 4. Kalau batuk, pakai masker dan hindari juga orang yang batuk. Yang kelima, ikuti langkah pengobatan yang sudah diberikan dokter. Yang keenam, segera periksa bila ada gejala penyakit-penyakit yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk penutup, saya akan kasih pantun. Burung merpati, burung dara, anak bujang bersama anak dara. Ayo kita tanggulangi penyakit TBC bersama-sama agar tercipta Indonesia Jaya. Jangan lupa kita sama-sama menuju eliminasi TBC di Indonesia tahun 2030. Mutus rantai penularannya, menurunkan angka kesakitannya, dan menurunkan angka kematiannya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi Sobat Gen. Terima kasih atas perhatiannya.